OMG. Welcome back to my channel, Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol seputar Jepang. Kalau teman-teman udah follow sosial media gue, pasti tahu kemarin tuh gue sempet 1 bulan di Jepang bareng sama tim dan keluarga gue. Berapa sih budget yang harus dikeluarin? Terus kemana aja sih enaknya, terutama kalau bawa anak-anak? Ini Siri. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Kalau ngomongin Jepang, pasti nggak jauh-jauh dari 3 hal ini nih: shopping, makan-makan, sama tempat wisata. Yang pertama deh, shopping dulu. Ada beberapa tempat shopping yang teman-teman wajib banget kalau punya plan untuk ke Jepang. Yang pertama, Don Quijote. Ini tuh biasanya 24 jam, buka terus selama 365 hari, alias buka setiap hari selama 24 jam. Isinya palu gada. Apa lo mau, gue ada. Biasanya sih yang kesini tuh turis, ya kan? Ada belanjaan perintilan, souvenir. Di sini lucu-lucu banget. Make up, skincare, body care, handphone, elektronik juga ada, say. Nggak ketinggalan. 18 plus. Iya, beberapa donki yang ada di Jepang, di dalamnya Ada sex shopnya. gue sempet lihat-lihat di sana, bener-bener lucu-lucu banget sih. Ada vibrator, Kostum-kostum natural. DVD juga ada. Tapi emang sekarang masih ada yang punya DVD player ya? Jenis-jenis obat kuat, pelumas, dan ada tersedia juga supermarketnya. OMG. Ini ya jajanan-jajanan Donki ini khas banget. Beneran deh guys, gue betah banget main ke Donki karena semua-muanya tuh lucu, pengen gue bawa pulang gitu. Selain sea urchin, teman-teman juga harus cobain banget kepiting. OMG. Di Tokyo itu ada beberapa restoran yang jual cuman kepiting doang. Cuman lo harus booking dari jauh-jauh hari, karena biasanya Kalau udah season kayak Natal, tahun baru gitu ya, itu cepet banget tuh fully booknya. Dan ini kepiting yang gue makan, gue udah pernah bikin vlognya waktu jalan-jalan ke Sapporo, makan kepiting seharga 7 juta ini. Kepitingnya tuh kayak ini adalah makanan wajib yang harus ada di surga nanti. Lush. Kalau teman-teman suka dengan produk-produk yang natural, vegan ya, pasti teman-teman udah tahu yang namanya brand Lush ini. Kalau lo lewatin tokonya aja nih, wanginya tuh semerbak banget. Dan nggak cuman wanginya doang, tapi juga barang-barang yang dijual tuh lucu-lucu banget. Warnanya sangat menggoda. Mereka tuh biasanya menjual sabun yang dikemas kayak makanan, kayak permen, biskuit, coklat, macaron, pokoknya gemes banget deh. Di sini gue belanja lumayan banyak. Pertama yang mesti lo beli adalah parfum. Favorit gue yang dirty ini, wanginya tuh kayak bayi yang baru mandi, kayak ada wangi aromatiknya tapi lembut gitu. Ini parfum yang gak bisa salah sih. Department store yang ada di Jepang seperti Uniqlo, Gu, gue nggak tahu sini bacanya apa. Gu, Jiu, Isetan, H&M, ini teman-teman wajib banget kesini, terutama di Gu. Kalau gue lihat ya, Gu ini mirip-mirip kayak Primarknya di Eropa. Soalnya harganya tuh jauh lebih murah, terutama dibandingin sama Uniqlo. Itu basic banget, tapi harganya bisa setengah atau seperempatnya dari Uniqlo. Wajib banget didatengin. Kalau lo suka segala sesuatu yang berbau Korea dan lo sering banget ngeliat gurita hidup dimakan di Korea, jangan sedih. Di sini ada restorannya. Cuma gue nggak tahu ini tuh sebenarnya namanya apa, guys. Yang pastinya ada di Koreatown ya. Gue kasih lihat kisi-kisinya. Di tembok itu ada gambar guritanya. Maka dari itu gue langsung datengin tuh restorannya. Dan di sini nggak cuma ada gurita hidup aja, tapi juga ada kepiting yang difermentasi. Ini kepitingnya mentah ya guys, dibumbuin sedemikian rupa dan rasanya enak banget, manis, gurih, pedas. Oke, tapi ini bukan manis yang norak ya. Manisnya tuh bisa dinikmati guys. Harajuku, gue suka banget sih belanja di sini.
ini karena segala sesuatunya sangat kawaii. lucu banget guys. Memang kalau di sini bukan tipe barang-barang yang bermerek atau berbranded, tapi kegemasannya dan keunikannya mungkin nggak akan ada di tempat lain. Kayak nih rok kayak gini, Japanese schoolgirl skirt ini gue kayaknya borong ada kali 15. Harganya kalau dibandingin di Shopee memang sedikit lebih mahal, tapi lebih murah daripada yang ada di mall-mall gitu guys. Perintilan-perintilan yang lo nggak akan pikirkan sebelumnya. Di sini juga ada dari kalung, aksesoris, second hand branded. Teman-teman yang suka banget thrifting atau nyari-nyari barang vintage ya, wajib banget ke sini guys. Sebenarnya banyak banget tokonya. Teman-teman bisa langsung search aja di Google Maps. Dan di Tokyo ini Tidak menjual barang KW super, tidak guys. Jadi kalau misalkan second hand beneran itu real, tapi bekas orang aja, dan harganya jauh lebih murah. Kalau teman-teman beruntung juga bisa dapetin barang yang masih bagus banget, bahkan kayak baru. Disney Store. Siapa di sini pecinta Disney? Kalau teman-teman udah pernah ke Disneyland atau Disney Sea, biasanya suka belanja souvenir kan? Nah, intinya barang-barang yang ada di Disney Store ini belum tentu ada di Disney Store lain, bahkan di Disney Sea atau Disneyland, paham kan? shopping center di bawah stasiun Shinjuku. Ini ya, stasiun Shinjuku tuh Disir bingit ya. kadang-kadang kalau salah turun aja tuh kayak Aku ada di mana? kayak bingung gitu loh guys. Nah di bawahnya ini ada toko-toko yang lucu-lucu banget. Mereka jual baju, rok. Waktu pas kemarin winter jadi mereka jual jaket winter, makeup, skincare, sepatu, makanan. Serius deh, makanannya enak-enak di sini nih. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau lo lagi naik MRT, pastiin teman-teman cuci mata juga nih, belanja di stasiun keretanya. Belanja parfum. Siapa di sini pecinta parfum seperti gue yang penasaran banget sama parfum Nice? Kadang-kadang ya kalau di Indonesia tuh kekurangannya adalah Tidak banyak produk yang hadir gitu kan. Jadi mau nggak mau kayak blind buying. terus tahu-tahu zong gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada waktu ke Jepang, cobain aja. Mereka mbak-mbaknya tuh baik-baik, sopan-sopan. Jadi kalau misalkan lo cuman pengen coba-coba wanginya, itu nggak apa-apa banget guys, don't worry. Sebagai pecinta wig, atau kalau misalkan teman-teman adalah cosplayer, ini surga juga nih. Di beberapa mall mereka tuh pasti ada deh yang jual rambut palsu kayak gini nih. Harganya juga beragam, cuman kalau misalkan dibandingin sama harga Shopee lebih murah. Kalau kualitas nggak jauh beda sih menurut gue ya. Cuman kan serunya kalau lo lagi ada di toko wig, lo bisa coba, lo bisa lihat di muka lo sendiri, bisa banding-bandingin. Serunya itu sih. Dan balik lagi kalau lo anak cosplay, di sini sih emang ya kan surganya. Sebutin aja anime yang lo suka. Di sini pasti ada kostum-kostumnya. Belanja udah, makan nih. Cobain deh teman-teman ke Tsujiki Market. Kalau bisa sih datang ke sini pagi-pagi ya guys, sebelum penuh. Karena kalau udah jam 11, Ngantrinya shy, panjang banget. waktu kesini gue sama Bang Ben ikut paket tour karena di pikiran gue kayak Ini pasar gede banget nih. di mana sih kang telur yang paling fenomenal atau makanan yang paling oke banget yang bisa gue cobain satu-satu daripada nyasar gitu kan. Tapi ternyata Lebih baik kayaknya gue datang sendiri deh. soalnya makanan-makanan yang gue pengen malah nggak dihidangkan guys. Telur dadar ini gue tuh nggak nyobain. Ada juga sate Kobe beef yang gue makan, wasabi ice cream. Ini rasanya unik banget sih, pedes manis gurih. Kalau lagi ke Jepang terutama pas winter ya, strawberry-nya tuh nikmat banget guys, gede banget dan manis. Nggak ada tuh Rasa asam di bagian sini nih. yang sampai ngilu-ngilu. Rasanya manis, pas digigit tuh kayak apel dan airnya banyak banget. Nggak cuma strawberry tapi buah-buah lainnya juga, terutama melon. Oh my goodness, gue pikir melon Italia adalah melon yang terbaik tuh, yang di wrap sama daging tipis, tapi melon Jepang yang terbaik. Bahkan nih kan kalau misalnya kita makan melon ya, dagingnya tuh kan kalau yang udah di dekat kulit tuh keras. Ini enggak sayang, Tidak, ini tetap lembut. sampai ke kulit-kulitnya. Ya, kulitnya nggak dimakan sih, tapi Airnya tuh banyak banget dan manis kayak madu. Shinjuku Yokocho. Jadi dulu nih tempat ini namanya tuh Jalan Tikus karena emang gang-gang gitu loh guys. Kalau teman-teman pengen lihat tongkrongan anak-anak Jepang, anak-anak muda Jepang yang suka makan sate-satean, ibaratnya kayak sate Taichan yang ada di Senayan gitu kan. Nah di sini nih mereka tuh biasanya ngebir,
abis pulang kerja, hangout sama teman-temannya. Paling rame sih sekitar jam 8 sampai jam 12 malam tuh. Di area ini masih rame banget guys. Sih ngobrolin di Koreatown. Nah, ini nih makanan atau jajanan yang gue suka banget, cheese ball. Ini ngantrinya lumayan sih guys. Sebenarnya kalau lo datang jam 10 pagi, di sini masih sepi nih. Tapi kalau udah siang-siang lumayan rame. Di sini banyak banget jajanan Korea kayak hotang, odeng, tteokbokki, dan masih banyak lainnya. OMG, gue jadi ngiler banget sumpah. Sama jajanan yang ada di Mini Mart Jepang, you name it, 7-Eleven, Lawson, Family Mart. Makanannya di sini enak-enak banget guys, dan gak mahal juga gitu. Kayak roti-roti sandwich ini sekitar 20 ribuan. Di dalamnya udah ada telur, ada mayonesnya, ada mustardnya, juga ada tunanya, ada yang buah-buah kayak gini. Mau yang haram, yang halal, di sini banyak pilihannya. Kalau lapar tapi nggak kepengen makan berat juga bisa makan onigirinya. Ini sekitar 20 ribuan. Ada yang rasa tuna, salmon, ayam, sapi, banyak banget deh pilihannya. Kalau lo pengen makan makanan yang murah, enak dan kenyang, lo bisa kesini deh guys. Tinggal lo beli aja, terus sampai di hotel atau di Airbnb lo bisa angetin nih kayak makan nasi, makarel. Ini enak bang. Jangan lupa cocolin sambal Yang dibawa dari Indonesia, Ichiran Ramen. Gue tahu sih ini sebenarnya ramen yang udah dari dulu banget dan sampai sekarang masih aja suka ngantri kalau untuk nyobain makanannya. Gue bisa bilang di sini ini ramen khusus para introvert karena ini mejanya sendiri-sendiri, dan kalau lo nggak mau ngomong sama waitersnya pun bisa nih. Tapi kalau menurut gue dari beberapa ramen yang udah gue cobain di Jepang selama 1 bulan ini, tetap sih Ichiran Ramen the bestnya. Kuahnya tuh kentalnya pas, mie-nya juga enak banget. Dia tuh rasanya simpel tapi bikin nagih. Kapan ya Ichiran Ramen buka cabang Di Indonesia. Kalau teman-teman tahu, dari Korea ke Jepang itu hanya membutuhkan jarak 2 jam naik pesawat ke Jakarta Bali. Of course, ini banyak banget pengaruh Korea. Salah satunya adalah Korean barbecue. Paling enak kalau makan Korean barbecue ini tuh malam-malam. Soalnya balik lagi tradisi orang Jepang kalau habis kerja mereka suka makan-makan dan minum-minum sama koleganya. Jadi vibes-nya tuh lebih hidup nih daripada lo makan siang-siang. Kalau orang Jepang kayak kalau siang tuh pada lunch di kantor atau kemana ya, soalnya kayak gue jarang banget gitu ngelihat orang-orang yang beneran pakai baju kerja untuk makan siang. atau mungkin gue salah tempat ya. Siapa di sini pecinta seafood? Pasti banyak. Tapi kalau bulu babi gimana? Gue tuh suka banget guys sama bulu babi, aka sea urchin. Tolong banget jangan lo tanya abis ini. Bulu babi itu bulunya babi kak? Gue sentil lek-lekan lo. Enggak, bukan. Nih bulu babi nih. Tuh, adanya di dalam lautan. Entah kenapa sea urchin yang ada di Jepang tuh warnanya lebih orange, lebih gendat-gendat ya. Kalau yang ada di perairan Indonesia tuh biasanya warnanya lebih kuning dan lebih langsing gitu. Rasanya tuh kayak lo makan mentega ya, buttery, dan kalau di mulut tuh dia langsung cair gitu guys. Enak banget apalagi dimakan pakai nasi panas dicampurin soyu sama wasabi. Rasanya sederhana, ada asin dan pasti ada rasa lautnya. Tapi harganya tidak sesederhana itu karena biasanya Satu biji sushi yang di atasnya ada sea urchin itu sekitar 100 sampai 200 ribu. Satu hap ya. Pecinta kopi kayak gue harus banget cobain coffee shop yang ada di Tokyo. Favorit gue Blue Bottle ini. Aduh, gara-gara coffee shop di Jepang ini nih, standar kopi gue tuh langsung tinggi. kalau gue minum kopi yang standarnya gak segini, itu kayak Sebel gitu, tahu nggak sih? juga. Oh ya, jangan lupa juga teman-teman ke streamer. Ini tuh ada di Ometo Sando. Enak banget. Kopinya kayak segede baskom. Ini kopi yang termahal gue minum, segelasnya sekitar 120 ribu. Tapi teman-teman lihat sendiri, ini gede banget cuy mugnya. Shibuya Yokocho. Ini bisa terbilang baru, mungkin sekitar 2-3 tahunan baru ada. Ini tuh kayak jalan yang isinya tuh sederetan makanan semua. Bukanya siang-siang sekitar jam 11-an sampai malam. Nah, di sini juga nih ramenya malam-malam. Di sini gue makan rice bowl pakai udang sashimi dan ada sea urchin-nya. Enak banget ini, sayang. Siapa di sini yang kalau makan nggak pengen kenyang-kenyang banget supaya Ada tempat buat dessert. Ih, gue banget deh. gue tuh suka banget dessert, tapi yang nggak terlalu besar dan nggak terlalu manis. Nah, dessert yang ada di 7-Eleven ini menurut gue juara-juara banget, terutama cake-nya. Ini favorit gue banget nih. Biasanya kalau gue makan cake
Oke, krimnya tuh kan enak ya. Ini krimnya enak banget, apalagi ditambah dengan asam-asam strawberry. Sempurna banget. Kalau lo pecinta kopi dan lo pengen nyobain kopi yang gak biasa aja, lo harus cobain cafe latte art. Ini ada beberapa cafe yang ada di Tokyo, tapi yang gue kunjungin ini di area Shinjuku. Guys, ini gemes banget. Sebenarnya ini kayak feeling guilty gitu loh guys. Antara lo pengen makan, tapi lo pengen menikmati keindahan kopinya aja gitu. Yang gue pesen ini cappuccino 3D. Indah banget kan, lucu banget kan. Rasanya juga enak. Mungkin karena di artnya ini tuh harus banyak susunya kali, I don't know. Tapi ini juara banget gak sih nyeniknya tuh. Kalau lo lagi di Tokyo dan kangen banget sama masakan rumahan, cobain guys. Ini namanya Bintang Bali. Adanya di area Shinjuku, di depan stasiun Okubo. Ini tuh makanan Indonesia. Ada pecel lele, ada gado-gado, teh botol ada. Pokoknya kalau lo kangen sama makanan Indonesia, lo bisa datang ke sini. Belum afdol rasanya kalau ke Jepang tuh nggak makan mochi. Yes, kenyal-kenyal gini. Ini tuh banyak banget sebenarnya kalau di pinggir-pinggir jalan atau di minimarket, di supermarket tuh ada. Cuman ini spesial nih guys. Gua lagi ada di Asakusa dan malam-malam nyobain mochi nih, enak banget. Di dalamnya ada strawberry, walaupun rasanya asam nih stroberinya ya, tapi karena kekenyalan mochinya jadi kayak memadukan cita rasa yang Enak bing-bing di dalam mulut. gue bingung deh sebenarnya apa sih makanan yang gak enak yang ada di Jepang. Bahkan nih ya, kayak franchise atau makanan khas dari negara asal manapun tuh kayaknya enak gitu. Salah satunya ini nih, Yummy Kitchen Indian Restaurant. Ini ada di Shinjuku guys. Ini kayak jalan kaki 5 menit dari Lush Shinjuku. Tempatnya kecil, lo harus naik tangga yang sedikit curam. Nah, sampai sana makanannya. Kayaknya ya, Indian food terenak yang gue makan justru ada di Jepang. Karena gue juga pernah makan yang ada di Kawaguchiko. Gila, ini enak banget sayang. Chicken tikka masalanya, sampai sekari-karinya, dan naan breadnya. Seenak itu gitu. Gue nggak ngerti gitu. Kalau dari cerita-cerita orang nih ya, kan kalau misalkan franchise, katakanlah makanan Eropa atau makanan Jepang yang masuk ke Indonesia itu harus di adjust lagi sama lidah Indonesia karena orang Indonesia tuh suka manis-manis. Tapi katanya kalau di Jepang itu tidak boleh di adjust. Jadi harus benar-benar otentik. Nah, mungkin hal ini yang bikin para turis tuh kayak betah banget berkunjung ke Jepang. Jadi kalau misalkan mereka kangen sama makanannya, rasanya tuh sama makanan rumahnya. Pecinta green tea, harus banget cobain segala sesuatu yang berbau green tea di sini, dari mulai puding, es krim, mochi, semuanya nih teman-teman harus cobain karena biasanya kalau di Jepang itu rasanya lebih pahit dibanding yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman lebih suka yang mana nih? Matcha yang manis atau matcha yang ada pahit-pahitnya dikit? Sebagai orang yang dari dulu suka banget makan ikan, kayaknya makarel tuh adalah ikan yang rasanya sederhana, murah meriah, dan enak banget apalagi dimakan pakai nasi. Biasanya kalau di Jepang tuh makarelnya dibakar guys. Jadi kayak dipanggang gitu, di barbecue. jarang gue lihat yang ada digoreng, tapi mau dibakar, mau digoreng. Rasa makarel itu tuh Enak banget. tapi seperti yang gue bilang, bumbunya tuh sederhana kayak cuma lada sama garam, tapi daging itu sendiri dimakan pakai nasi panas. Cocolin sambal dikit, nikmat. Gue tuh bukan pecinta burger guys. Selama ini kalau gue makan burger biasanya kayak cuman cheeseburgernya McD, atau kalau lagi di Jakarta kadang gue suka pesen lawless. Ini burger enak banget deh. Gue bisa menikmati burger ini dari Hawaii Burger. Rotinya sih ini lembut banget dan daging tipisnya, ada baconnya dan dagingnya sih, aduh juara banget. Dan gue kan nggak begitu suka sama burger yang banyak saus-sausnya. Nah ini tuh nggak banyak sausnya, jadi kayak enak gitu loh. Masuk nih. Es krim di sana tuh Kayaknya susunya tuh niat banget gitu loh, dibikinnya tuh kayak bener-bener rasanya tuh pas gitu loh. Kalau gue bandingin es krim yang ada di Indonesia tuh kayaknya kebanyakan gulanya daripada susunya itu sendiri. Tapi kalau di Jepang itu nggak manis, say. gue tuh gak bisa banget makan makanan yang manis. Jadi Es krim di sana tuh rasanya menurut gue ya, lidah gue tuh pas banget. Jadi kayak semua es krim tuh enak gitu, soalnya nggak manis.
favorit gue sih yang Hokkaido sih. Makan udah, shopping udah, sekarang ke tempat-tempat wisata nih. Yang pertama yang mesti dibawa adalah Disney Sea. Karena gue pecinta Ariel the Mermaid, dan di Disney Sea ini ada akuarium besar sekali, indoor, jadinya nggak bakal kedinginan, yang isinya tuh bisa buat main anak-anak toddler. Pas banget sama anak gue yang baru usia 4 tahun di sini kan. Sebenarnya sih sayang banget karena gue nggak ke Disneyland, tapi nggak apa-apa, artinya gue bisa balik lagi nanti, mudah-mudahan amin ya kan, supaya bisa ke Disneyland. Kalau ke Disney sih jangan lupa belanja souvenirnya tuh gemes-gemes banget, dan makan popcornnya. Kemarin tuh ada popcorn rasa garlic lobster, tapi antriannya tuh panjang banget, jadi gue nggak ikutan ngantri. Cuman gue sampai sekarang masih penasaran rasa itu kayak apa. Shirokotobi Park yang ada di Sapporo ini sih AJ seneng banget karena mungkin pas lagi winter, jadi saljunya tuh numpuk, bisa main salju, dan di dalamnya ini ada pabrik coklatnya. Teman-teman bisa ngeliat ya, ini kayak lagi ke rumah nenek nih guys. Onsen, sayangnya kalau ke onsen ini anak-anak segede AJ belum boleh ikut ke onsen, karena gue suka banget yang namanya me time berendam di bathtub. Jadi onsen ini adalah perfect me time buat gue. Onsen yang gue booking ini ada di Kawaguchiko guys. Airnya tuh langsung dari pemandian air panas Museum Sailor Moon. Oh my god, inner child gue tuh kayak merontak-rontak guys, karena waktu zaman bocil tuh gue cinta banget kan sama Sailor Moon, dan ngeliat semua koleksi dari tahun 90-an, dari mulai komik, notebook, souvenir, mirror, gacha, aduh bikin gue tuh kayak nostalgia balik ke zaman SD SMP gitu loh. Kawaguchiko ini perjalanan sekitar 1,5 jam untuk ngeliat the infamous Gunung Fuji. Di sini cuacanya tuh lagi dingin banget dan berangin. Jadi makanan yang cocok adalah makan makanan yang hangat-hangat nih, kayak mie khas Kawaguchiko ini. Di sini gue naik gondola yang bisa ngeliat dari atas sampai bawah. Guys, lo gak usah jauh-jauh ke Swiss. Kesini aja guys, ke Kawaguchiko. Pemandangannya indah banget, dan gue juga nyobain naik ferry. Ini kayak kapal besar gitu deh, kayak muterin danaunya yang super indah banget. Cuma kalau kesini gak usah lama-lama guys, kayak 2 hari 1 malam itu udah cukup, karena di sini kan kebanyakan orang-orang tua ya yang hidup. Jadi kalau malam tuh kayak jam 7, jam 6 malam kotanya tuh kayak udah mati gitu guys. Waktu di Bali gue tuh udah ngejanjiin ke AJ kalau kita bakalan main salju. Yes, ini juga perjalanan sekitar 1,5 jam dari Tokyo, Shirakawa Ski Resort. Masuknya gratis. Jadi kalau teman-teman cuma mau main saljunya aja itu gratis guys. Nah, kalau mau main sled yang kayak gini, ini bayar sekitar 150 ribuan. Shibuya Crossing. Nah, ini adalah lampu merah terbanyak orang yang pernah gue lihat untuk menyeberangi jalanannya. Kalau teman-teman ke Tokyo, cobain deh sensasi nyebrang di Shibuya ini. Kalau lo ngaku pecinta anime atau kartun-kartun Jepang, teman-teman harus ke Ikebukuro, terutama di Sun City. Buat lo pecinta Ghibli, ini ada satu store di mana lo akan menemukan inner child lo tuh kayak tidak gitu loh, kayak wah lucu-lucu banget. Dulu juga sempat ada di sini Sailor Moon Store, tapi gue kemarin nyari udah nggak ada lagi nih guys. Sayang anak, capcus main ke Toys R Us. Buat gue yang nggak tinggal di ibu kota, Ngeliat toko mainan segede gini tuh kayak wow. gede banget say. Cuman tetap ya yang dipilih sama Asia tuh mainan mobil-mobilan yang kecil. Di sini komplit dari mulai newborn, ada baju juga, ada mainan, ada makanan, ada pampers, ada segala hal sampai kira-kira anak lo teenager deh. Yokocho Red Light District. Oke, kalau ini jangan bawa anak ya guys ya. Biasanya nih kalau malam-malam nih, ini tuh Red Light Districtnya Jepang. Katanya sih yang datang ke sini tuh turis-turis. Di sini seperti namanya Red Light District ya. Ini ada kebagi dua nih say. Jadi ada yang buat cewek, ada yang buat cowok. Ya, saya suka nih sama rata kayak gini. Jadi nggak cuma cowok-cowok doang yang dihibur sama ciwi-ciwi, tapi juga kalau lo cewek-cewek yang mau
mau dihibur sama cowok-cowok bisa nih. Lo lihat aja kalau di depannya ada poster cowok-cowok kayak gini. Biasanya nih hiburan buat cewek-cewek yang mau ditemenin makan, ditemenin karaokean, Temenin bobo juga bisa. ya kalau cowok kan biasanya kayak gitu kan. Kalau di cewek kayaknya bingung gitu. Silahkan. Bebas. Mau cowok mau cewek bebas di sini. Asakusa, ini tuh temple yang jadul banget, udah ratusan tahun. 3 tahun lalu gue kesini pakai foto ala-ala Jepangan bareng sama Bang Ben. Tapi yang kemarin gue datangnya malam-malam, nggak terlalu rame. Sayang jajanan makanannya udah banyak yang tutup di sini. Jadi kalau teman-teman mau ke Asakusa lebih baik kayak pagi atau siang hari ya. Kalau teman-teman mau datang ke Yoyogi Park, sebaiknya di hari Sabtu atau Minggu. Karena kalau di hari-hari biasa, ini kayak cuman taman aja guys. Tapi kalau di hari Sabtu dan Minggu, ini banyak makanannya. Nih, gue jajan banyak banget dari takoyaki, pork belly, ada mie goreng, dango. Di sini gue makan 2 rasa karena gue penasaran banget. Tapi ternyata I'm not a big fan. kalau teman-teman punya waktu yang cukup lama di Jepang, gue sangat menyarankan untuk ke Sapporo at least once in a while. Cobain ke Odori Park. Di sini tuh kayak lautan salju. Anak-anak tuh pasti happy banget lari-larian, main sled atau build the snowman atau kayak cuman buat ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Di sini juga enak guys. Jangan sampai kelewatan guys. Photo box ala Jepangan yang namanya Purikura. Biasanya ada di Harajuku, tapi di depan Donki Shinjuku yang besar. Ini juga ada nih di lantai 4-nya. Biasanya cewek-cewek sama teman-temannya gitu dari pulang sekolah atau pas weekend ini ramai banget. Foto-foto box nih, gemes banget ya. Oh, gue nggak ngerti gimana cara ngecilin mata gue nih kayak gede banget say, dan Muka gue tuh kayak beauty blender. Gimana cara proporsionalinnya? Tolong. kayak 4 tahun lalu gue pernah foto nggak segini-gininya amat gitu loh, tapi lucu ya kan buat kenang-kenangan. Kalau ngomongin Korea Town kayaknya nggak akan ada habisnya nih guys. Di sini teman-teman yang cinta K-pop, K-drama ini wajib kesini buat lihat-lihat souvenirnya. Teman-teman bisa belanja sepuas hati nih. Di sini kayaknya bakal kalap banget. Skincare, makeup dari Korea ini gemoy-gemoy dan aksesoris. Asli gue bisa gila sih di sini. Didiemin aja kayak pecinta aksesoris kayak gue nih kayak Mesti dipegangin, kalau nggak kayak pengen beli semuanya. Tolong. ini juga pengalaman yang seru banget. Cuma sayangnya gue kan nggak punya SIM, nggak bisa bawa mobil ya. Teman-teman yang bisa bawa mobil punya SIM, teman-teman bisa cobain ini Mario Go Kart. Nah ini gue nonton ini aja udah seneng. Gimana kalau bawa mobilnya sendiri? Pasti seru banget nggak sih bawa mobilnya Mario Bros. Terus muter-muter Tokyo, ada guide-nya juga. Seru gak sih? Apalagi ditambah pakai kostum-kostum gemeskin deh tuh. Ya semoga aja mudah-mudahan tahun depan gue bisa. Bawa mobil bisa nggak ya? Kalau teman-teman jalan-jalan sekitar Harajuku, jangan cuma di Takeshita-dori aja, tapi coba deh jalan melipir sedikit ke Ometosando. Memang di sini toko-toko yang dijual tuh barang-barang branded atau high end, tapi hanya untuk jalan-jalan, ngeliat-liat atau minum kopi. Di sini banyak banget coffee shop yang enak-enak dan banyak juga second hand shop yang bisa teman-teman datengin. Langsung aja di Google second hand shop Ometosando. Main arcade. Ini biasanya buat cowok-cowok nih yang dulu waktu masih kecilnya suka main Nintendo, main PS, main dingdong ya kan. Nah, coba ini. Bang Ben suka banget ngajak EJ main dingdong ini di area Shinjuku. Nggak cuma dingdong aja, tapi juga ada buat mesin capit ya kan. Walaupun kita selalu gagal mencapit-capit, tapi ini bisa dicoba guys. Sekarang ngobrolin tentang budgeting. Untuk kesana, tiket PP dari Denpasar Tokyo balik lagi, gue bertiga sama Bang Ben itu sekitar 111 juta. Berarti per orangnya 37 juta. Tapi kalau misalkan untuk paket ekonomi itu jauh lebih murah, sekitar 20 jutaan pulang pergi. Airbnb atau hotel. Karena ini gue bawa satu tim ya kan. Dan biasanya hotel di Jepang tuh kan imut-imut banget ya kan. Gue pengen yang ada space lah buat AJ bisa lari-lari sedikit. Ini alasan gue kenapa gue memilih di Airbnb. Kalau untuk hotel di area Shinjuku itu ada banyak pilihannya, tapi biasanya harganya sih sekitar 1 sampai 2 juta tergantung bintangnya ya. Jadi gini guys, kalau di Airbnb, kalau
kalau lo cuman pesen 1, 2, 3 hari doang, itu harga jauh lebih mahal dibandingin lo pesen untuk 1 bulan penuh. Nah, karena gue pesen 1 bulan penuh, link Airbnb-nya bakal gue taruh di description box. Biasanya nih kalau lo pesen 1 malam, mungkin harga sekitar 2 jutaan atau 3 juta, tergantung seasonalnya ya. Tapi karena gue pesen 1 bulan, itu total yang gue bayar 3.600 sekian dolar, sekitar 55 juta. Tapi itu untuk 1 bulan, 2 kamar. Jadi gue ngerasa ini tuh lebih murah dan lokasinya tuh bagus di dekat stasiun kereta. Jadinya deket sama perbelanjaan, deket sama Donki, deket sama Koreatown. Jadi makanan tuh banyak guys. Tax refund shop. Jadi di sini tuh banyak banget guys toko-toko yang ngejual untuk para turis. Jadi ada skincare, make up, body care, obat-obatan. Karena lo turis, lo nggak perlu bayar tax ke pemerintah. Jadi harga tuh lebih murah untuk turis dibandingin sama harga lokal. Untuk makan, oke, kalau buat makan, biasanya gue budgetin satu orang itu satu hari sekitar 500.000. Ini udah enak ya guys, tapi kan bukan berarti kayak 500.000 dibagi 3 gitu pagi siang sore. Cuman lebih ke subsidi silang aja. Misalkan pagi-pagi gue cuman mau makan roti sandwich yang ada di 7-Eleven, itu kan kayak cuman 20.000, 30.000. Siangnya gue makan di luar, sekali makan mungkin 200.000. Terus nanti malamnya 200.000 juga atau lebih. Terus kayak jajan-jajan di pinggiran 100.000. Jadi kayak di mix and match subsidi silang lah. Nah, ini lagi nih, gue kecelek banget masalah GR Pass. Karena di otak gue ya, oh, GR Pass ini kan berfungsi banget, bisa buat gue ke Kawaguchiko, kesini, kesana, kesini. Yes, benar banget gitu. tapi kalau lo cuma ada di Tokyo, ini nggak penting. Apalagi gue, kemarin tuh kan gue beli 21 hari ya buat 5 GR Pass tuh, ya kan? Total tuh sekitar 30 jutaan. Dan ternyata gue lebih sering naik taksi karena bawa anak bocil. Kalau di Tokyo itu sangat sulit untuk mencari lift atau eskalator. Jadi kebanyakan tuh naik turun tangga, ya kan? Jadi kalau bawa ejek, Kalau dia lagi ngereok, mama ikutan heboh deh tuh. Jadi kayak gue gak mau ya dia ngereok di depan orang-orang Jepang yang sangat sopan santun dan silent. Udah naik taksi aja. Jadi itulah ujung-ujungnya gue keseringan naik taksi guys. Cuman kalau misalkan lo yang lagi pacaran, lagi bulan madu, belum sama anak sih nggak apa-apa. Beli aja GR Pass-nya. Tapi kalau gue next time gue nggak mau beli GR Pass kecuali Sudah yakin mau jalan-jalan ke luar kota. Taksi di Jepang mahal banget sih. Kayak sekali masuk nih lo harus bayar sekitar 50 ribuan. Termahal gue adalah waktu ke Disney Sea. Dealnya sekali jalan 1,6. Iya gue tahu bisa naik kereta, bisa gila gue kalau bawa anak. Tidak, mohon maaf lahir batin, namaste aja dulu. Kalau soal visa, ini balik lagi ya guys, tergantung paspor lo apa dan tergantung berapa lama. Kemarin itu karena gue minta visanya 1 bulan, bayar sekitar 400.000. Oke guys, itu dia tadi cerita tentang vlog Jepang. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe sekarang juga dan diaktifin loncengnya nih biar nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow sosial media gue lainnya di Instagram dan di TikTok. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Take care, bye bye.